Dokter-dokter di ruangan ini melongo karena ada tumor seberat 200 kilo yang besarnya itu udah kayak manusia gendut. Mereka harus cari cara buat ngeluarin tumor itu dari tubuh si pria. Setelah dicek, pembuluh darahnya super rumit. Salah potong dikit aja, nyawa taruhannya. Tapi anehnya, si pria malah maksa buat langsung operasi karena dia udah nikah selama 2 tahun. Tapi istrinya harus menjanda karena kondisi dia. Jadi walaupun nyawa taruhannya, dia mau coba. Pas operasi dimulai, bener aja langsung ada insiden. Pendarahan hebat, darahnya udah masuk ke organ dalam. Mau dihentikan pun percuma. Satu-satunya cara, potong tumor ini sekalian. Dokter hitung mundur. Tumornya malah neken aorta, bikin dia langsung pingsan. Dokter panik, hampir nyerah. Sampai tiba-tiba ada seorang dokter misterius masuk. Dia kasih solusi, perlambat aliran darah, terus tiap 10 menit dilepas sebentar. Dengan cara ini, operasi bisa lanjut. Beberapa jam berlalu, akhirnya operasi sukses. Si pria selamat dan bisa kembali hidup normal. Ada bocil yang nemu batu ini dan iseng bilang pengen coklat. Tiba-tiba dari kantongnya keluar coklat satu, terus langsung banjir coklat. Dia makin senang, nyoba minta buku sihir gede. Beneran jatuh dari langit. Terus dia minta kastil dari batu, dan ya, kastilnya muncul di belakang dia. Nah, temennya juga pengen make tuh batu, tapi bocil ini nggak mau ngasih. Mereka akhirnya rebutan. Batunya malah kecebur ke jurang. Pas dicari, mereka nemu batu itu di sungai di atas batu besar. Tapi ternyata itu bukan batu, melainkan mulut buaya. Buayanya langsung nelan si batu, terus malah bisa bikin permintaan juga. Dia minta tambah 5 ekor ular kobra. Temennya langsung kabur ketakutan. Tapi bocil ini malah lompat ke mulut buaya buat ambil batunya balik. Buayanya enak, langsung muntahin si bocil yang udah belepotan entah apa. Tapi untungnya dia langsung minta ular-ular itu hilang, dan beneran hilang semua. Tapi masalah belum selesai. Buayanya tiba-tiba berdiri di 2 kaki dan ngejar mereka dengan gaya super aneh. Si bocil kepepet. Dia minta ada burung gede buat nyelamatin mereka. Dan ya, seekor pterodaktil muncul, nyulik mereka bertiga, lalu naruh mereka di kastil. Tapi buayanya masih ngejar. Akhirnya bocil ini pakai satu permintaan terakhir buat balikin mereka semua ke rumah. Dan mereka pun selamat deh. Dokter lagi santai ngecek bayi. Tiba-tiba dari hidungnya keluar mainan yang aneh, kayak mainan polisi gitu. Dokter bingung, tapi tunggu, itu baru permulaan. Dari hidungnya keluar lagi mainan petugas pemadam kebakaran. Ternyata si bayi ini hobi banget nyelipin mainan ke hidung. Si ayah bilang anaknya agak kurang pintar, tapi dokter malah mikir sebaliknya. Dia kira ada yang aneh, jadi dia coba dalam-dalam lagi, dan keluar mainan mobil pemadam kebakaran. Dokter makin bingung, kok bisa gitu ya? Ternyata bayi ini sengaja nyimpen mainan buat bikin tim penyelamat, mulai dari polisi sampai mobil pemadam dan petugasnya. Si dokter sampai heran, ini bukan anak bodoh, malah kayak anak jenius yang pengen jadi tim penyelamat ini. Dokter akhirnya bilang sama ayahnya kalau anak itu pinter banget, mesti benerin cara mainnya, masa depan dia bisa cemerlang. Buka botol minuman seharusnya gampang kan? Tapi ini beda. Botol minuman soda di tangan si pria ini gak bisa dibuka sama sekali. Pakai tangan, gagal. Pakai obeng, obengnya patah. Pakai meja, mejanya yang kebelah 2. Nah, dia makin niat nih, pakai paku, palu, bahkan laser, masih gak ngefek. Saking frustasinya, dia pakai mobil buat ngelindes. Bannya yang malah pecah, minumannya tetap utuh. Terakhir, dia banting pakai gitar. Malah mejanya yang bolong. Udah nyerah, dia mutusin buat minum air putih aja. Tiba-tiba botol minuman bersoda kacanya ini kebuka sendiri. Kayak orang nemu oasis di gurun, dia langsung tenggak habis. Tapi pas dia ambil botol baru dari kulkas, ya harus ngulang dari awal lagi deh ngebukanya. Lagi operasi serius, tiba-tiba dokter utama loncat ke belakang. Semua bingung, ada apa? Dokter bilang ada ular di meja operasi, tapi ternyata itu kaki pasien. Cewek pasien langsung cerita, ternyata beberapa jam yang lalu, cewek pasien ini pergi camping bareng pasien ini. Pas bangun tidur, dia lihat ular di kaki pacarnya dan langsung nebas pakai pisau. Ternyata itu jempol kakinya si pria. Dia simpan jempolnya, dan sekarang dokter berhasil pasang lagi. Tapi masalah nggak berhenti di situ. Setelah operasi, satu rumah sakit mulai berulah. Dokter yang biasanya kalem malah joget-joget. Bahkan ada yang tiba-tiba nempel ke tembok kayak Spider-Man. Dokter senior langsung nyari penyebabnya. Sampai akhirnya sadar, semua yang berhalusinasi itu makan satu makanan yang sama, ubi karamel buatan muridnya sendiri. Setelah dicek, ternyata bukan ubinya yang salah, tapi bumbu yang dipakai ada kandungan halusinogen. Untungnya nggak beracun, efeknya hilang sendiri, dan rumah sakit balik normal.
Lagi asik di toilet, tiba-tiba pintunya nutup sendiri. Panik, celana belum naik nih. Dia buru-buru lari ke pintu, tapi malah ada yang kejepit. Dia kesakitan luar biasa. Barulah dia nyadar kalau peringatan yang tadi dia lihat di pintu, kalau toilet itu nggak bisa dibuka dari dalam, ternyata beneran. Dia coba tarik diri sekuat tenaga, tapi nggak bisa lepas. Akhirnya nyerah, perlahan merosot ke lantai sambil nunggu bantuan. Ketiduran malah mimpi jadi cewek. Kaget, dia langsung bangun dan ngecek badan. Untung cuma lapar. Pas lihat ke kloset, ada burger. Aneh ya, kok ada burger di kloset? Langsung dia ambil, tapi posisi kejebak, tangannya kurang panjang dikit. Akhirnya inget ada HP, cepet-cepet nelpon temen. Tapi pas mau kasih alamat, ya HP-nya mati. Udah hopeless, dia kepikiran pisau lipat di kantong. Dengan susah payah berdiri, akhirnya ngerti penyebabnya. Ternyata baju baru yang dikasih pacarnya itu kejepit pintu. Dengan perjuangan keras, dia potong bajunya itu. Dan akhirnya dia berhasil keluar. Langsung gaspol makan burger yang didapat dengan harga mahal tadi. Tapi pas mau pergi, lihat ada tunawisma yang ngomel-ngomel. Katanya dia tadi nunggu toilet lama. Akhirnya pipis di mobil pria ini. Si pria buru-buru buka pintu mobilnya buat ngecek. Pas lihat, dia langsung mual. Kesel, dia banting pintu. Dan ya, dia kejepit lagi. Apes banget ya. Pria ini awalnya cuma iseng nyentuh mobil Mercedes. Tiba-tiba mobilnya berubah jadi mozaik hancur. Kaget, dia buru-buru minum air. Gelasnya juga ikut berubah. Coba makan kentang goreng, malah jadi pixel juga. Temen-temennya sampai bengong, ngira dia jadi superhero. Si pria makin penasaran. Dia iseng nyentuh mobil lain, langsung hancur jadi pixel. Sampai akhirnya dia high five sama temennya. Dan ya, temennya juga hilang jadi mozaik. Panik, dia coba nyusun ulang, tapi gagal. Akhirnya, dengan ide brilian, dia jual temennya yang udah jadi mozaik di internet seharga $20. Pria ini baru sadar, ternyata kekuatan ini bisa jadi cuan juga. Lagi santai di taman, tiba-tiba ada kepala muncul dari tanah sambil ketawa ngakak. Baru mau kabur, muncul lagi satu, terus satu lagi. Makin lama makin banyak. Pria ini langsung panik, sementara kepala-kepala itu malah ngetawain dia. Kesel, dia langsung siram pakai air es. Tiba-tiba scene berubah. Sebuah kepala manekin jatuh di tanah. Seorang kakek kaget, buru-buru ngambil. Tapi pas ditarik, ada dua pekerja di belakang papan kayu. Ternyata itu prank. Belum puas, si cewek pelaku prank ulangi lagi. Kali ini kakek lain hampir kena serangan jantung karena kaget. Giliran nenek-nenek lewat, malah penasaran ikutan ngambil kepala juga. Semua yang pegang kepala pasti kaget setengah mati. Di akhir, prank ini akhirnya terungkap. Semua orang baru ngeh kalau ini cuma iseng. Cowok ini lagi asik makan apel merah, tapi pas dikunyah kok rasanya aneh. Dia lihat ke dalam, ternyata isinya udah busuk dan penuh ulat berjalan. Si pemilik kebun gak percaya, ini hasil panen setahun, masa semuanya busuk? Tapi pas dia coba belah satu lagi, tetap isinya menjijikan. Panik, dia belah beberapa apel lainnya, hasilnya sama semua. Ternyata kebunnya kena kutukan. Belum selesai shock, tiba-tiba dia dengar anaknya teriak. Pas lari ke sana, lihat ayam-ayam ternaknya mengamuk dan nyerang anaknya kayak zombie. Untung anaknya bisa diselamatkan, tapi ayam-ayamnya langsung kejang-kejang dan game over. Di sisi lain, ada seorang cewek yang lagi panen sayur, tapi pas lihat hasil panennya, kocak banget. Kolnya warna-warni, tomatnya segede semangka. Dia coba cium baunya, aneh banget. Pas dipotong, isinya malah kayak makanan kemasan basi. Nggak cukup sampai situ, tomat yang dipotongnya tiba-tiba nyemprot jus semangka ke muka. Semua keanehan ini ternyata gara-gara meteor misterius yang jatuh semalam. Meteor ini warnanya aneh, terus pas dihancurin, isinya cairan asing yang nyerap ke tanah dan air. Makanya seluruh kebun berubah jadi gacha horor. Seorang kurir ngantar pesanan, tapi pas ketuk pintu gak ada jawaban. Dia kira rumahnya kosong, tapi pas ngintip dari kaca, pemilik rumah seorang wanita lagi kejang di lantai. Gak pikir panjang, dia langsung telepon darurat. Dari data, petugas tahu wanita ini tinggal sendiri dan punya diabetes parah. Kemungkinan besar dia kena hipoglikemia. Solusinya, dia harus suntik insulin secepatnya. Masalahnya, pintunya terkunci. Kurir ragu, masuk rumah orang tanpa izin kan ilegal, tapi nyawa orang taruhannya. Dia coba dobrak pintu, tapi gagal. Operator kasih trik, tendang ke belakang pakai kaki kanan, dan ya, pintunya jebol. Dia buru-buru cari insulin, dan setelah dikasih suntikan, wanita itu akhirnya sadar. Tapi begitu lihat ada pria asing di rumahnya, dia kira perampok. Panik, langsung ambil alat kejut listrik dan diarahkan ke si kurir. Kurirnya langsung tumbang. Dia pun telepon polisi, ngira udah ngebunuh maling. Tapi pas operator ngecek alamatnya, ternyata ini kasus yang sama. Mereka langsung jelasin kalau pria itu baru aja nyelamatin dia. Wanita ini shock dan langsung kasih napas buatan. Nggak ada respon, dia makin panik. Pas pemadam datang, mereka coba sentrum balik buat nyadarin kurirnya. Dan iya, berhasil. Yang lebih mengejutkan, wanita ini malah jatuh cinta sama kurirnya.
Seorang ibu cuma ngeudut sebatang, tapi pas lahiran, anaknya keluar dengan bentuk aneh. Dokter sampai syok, wajah bayinya lucu, tapi tangannya kayak sirip. Biar ibunya nggak kaget, perawat buru-buru bawa bayinya keluar dan panggil dokter. Dokter bilang ini kasus langka, mirip sindrom sirip ikan. Penyakit ini nggak bisa disembuhin, dan biasanya bikin bayi nggak bisa bertahan lama. Prediksinya, bayi ini nggak bakal hidup sampai besok. Pas ayahnya datang, dia awalnya senang lihat wajah anaknya. Tapi pas buka selimut dan lihat kondisi tubuhnya, dia langsung marah dan nyalahin istrinya. Ibunya yang awalnya nggak tahu apa-apa langsung panik dan minta lihat bayinya. Begitu selimut dibuka, dia langsung nangis. Sang ayah malah makin nggak terima, bahkan ngusir istrinya dari rumah. Dokter sampai turun tangan buat nyadarin dia, tapi tetap nggak mempan. Besok paginya, sesuatu yang nggak disangka terjadi. Bayinya nggak cuma masih hidup, tapi juga bisa nangis dan mulai nyusu. Dokter langsung kasih kabar baik ke ibunya, tapi pas perawat mau ambil baju bayi di rumah, suaminya masih nggak mau nerima dia. Untungnya anak sulung mereka ngerti keadaan. Dia kasih baju bekasnya buat adiknya. Lihat anaknya yang dewasa banget, si ayah akhirnya luluh. Dia ajak anak-anaknya buat nengokin ibunya dan si bayi di rumah sakit. Di momen itu dia akhirnya sadar, gak peduli kayak gimana bentuknya, dia cuma pengen anaknya hidup bahagia. Pria ini ngalamin hal aneh, tubuhnya makin gede kayak balon. Jadi ada nih seorang pria yang tubuhnya jadi makin gede kayak balon gara-gara kebiasaan makan yang gak sehat. Awalnya dia cuma dirawat di rumah sakit, tapi malah makin parah, tubuhnya terus mengembang. Saking paniknya orang-orang pada kabur, bahkan ada dokter yang terjebak di tengah lemak perutnya. Nah si pria ini malah ngegas lari ke tengah kota dan tubuhnya makin gede sampai setara gedung-gedung. Dia berhenti di depan satu gedung yang ada wanita ketakutan di dalamnya, tapi ternyata si pria ini cuma mau ngambil ayam goreng. Wanita itu bingung banget, sementara si pria makan ayam itu kayak lagi kelaparan. Tiba-tiba perutnya kembung dan dia bakal kentut. Begitu kentutnya keluar, semua orang langsung terlempar kayak kena angin topan. Di tengah kekacauan itu ada seorang pria tua yang masih santai pengen nyalain rokok, tapi polisi udah teriak-teriak berhenti. Sayangnya udah telat, ledakan besar pun terjadi. Di taman muncul makhluk berbulu biru bermata besar. Seorang bocah lihat dia dan langsung minta izin ke ibunya buat adopsi. Tapi si ibu malah panik, tarik anaknya pergi. Monster itu cuma bisa menatap sedih. Ini udah ratusan kali dia ditolak. Dia coba cari tumpangan, angkat papan minta dijemput, tapi bukannya dibantu, dia malah dilempar ke sampah. Padahal dulu dia punya rumah. Majikannya sayang banget, sering ajak jalan-jalan, kasih cemilan, main bareng, sampai akhirnya keluarga majikannya nggak setuju dia dipelihara dan dia ditinggal di jalan. Sekarang majikannya udah punya dogi baru, hitam, bersih, disayang banget. Monster itu cuma bisa iri, hampir nangis. Dia jalan terus sampai lihat anak-anak main bola. Dia pengen ikutan, tapi malah ditendang sampai kakinya patah. Terseret-seret dia sampai di tepi jurang, siap loncat. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menghalangi. Itu majikannya yang dulu. Ternyata dia nggak pernah ditinggalkan. Majikannya ternyata selama ini nyari dia. Cerita ini kocak banget. Jadi ada cewek yang kesel banget sama mantannya gara-gara dia pacaran sama sahabatnya sendiri. Buat bikin mereka panas, dia beli robot cowok yang super realistis, kayak manusia beneran. Robot itu diaktifin, terus diposting deh foto mesranya di medsos. Cewek ini lalu ngajak double date sama mantan dan sahabatnya ke restoran. Di sana dia ngenalin si robot sebagai pacarnya. Mantannya curiga karena muka si robot gak familiar, terus mulai nanya-nanya. Si robot nyengir santai, bilang kalau dia orang kaya. Cewek itu langsung panik dan nimbrung, bilang kalau robotnya adalah CEO. Nggak disangka sahabatnya cerita kalau baru aja dilamar sama mantannya. Cewek ini makin kesal dan langsung nyuruh si robot melamar dia juga di depan mereka. Robotnya pun berlutut, tapi baterainya malah habis pas lagi melamar. Cewek ini panik, pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi yang bikin malu banget, sahabatnya tahu kalau si pacar itu cuma robot yang dijual bebas. Mereka ketawa ngakak dan ngejek cewek ini habis-habisan. Endingnya, balas dendamnya gagal total, malah dia yang malu sendiri. Cowok ini tanam jam digital di pahanya, bisa nyala dan lihat waktu. Ceweknya nggak mau kalah, tanam chip di jarinya, bisa tap kartu bus, bisa scan QR. Tapi cowoknya gengsi, malah masukin magnet ke jarinya, walaupun nggak tahu buat apa. Hasilnya kacau, tangan dia jadi magnet hidup. Panik dia lari ke rumah sakit, tapi dokter cuma geleng-geleng. Awalnya dikira sepele, tapi pas MRI ketahuan magnetnya hampir nyampe jantung. Tapi pikir panjang, dia mau kabur, tapi baru jalan 2 langkah langsung tumbang. Operasi pun jalan, magnetnya diambil, sekalian jam digitalnya biar nggak infeksi. Tapi si cowok malah protes, minta jamnya dipasang lagi. Baru aja mau pasang, dokter nemu LED jamnya udah berkarat. Kalau dibiarkan bisa bikin tangannya harus diamputasi. Untungnya ada solusi, tangan robot. Syaratnya dia harus stop pasang barang-barang aneh di badannya. Nggak pakai mikir, dia langsung setuju. Operasi sukses dan tangannya jadi robot.
Kalian pasti nggak akan nyangka deh sama cerita tentang pria pengangguran ini yang hidupnya mewah banget. Rumahnya megah dan dia nggak pernah jalan biasa karena dia selalu pakai hoverboard buat keliling rumah. Koleksi barang mahal, jangan ditanya. Dia punya banyak banget hoverboard dan mobil sport yang bikin ngiler. Nggak cuma itu, dia juga punya pelayan yang selalu siap sedia buat ngelayanin dia. Bahkan pas mandi ada yang pegangin iPad-nya. Gimana enggak? Dia emang punya kebiasaan ngelakuin apa aja sesuka hati. Tapi siapa sangka kalau istrinya ternyata wanita tua. Dulu dia cuma orang biasa yang jago banget deketin janda kaya. Begitu berhasil, langsung aja dinikahi dan istrinya beliin semua barang mewah yang dia mau. Tapi ada rahasia gelap di balik itu semua. Setiap pagi dia cek apakah istrinya masih hidup, berharap suatu hari istrinya meninggal biar semua harta jatuh ke tangannya dan dia jadi miliarder. Edan kan? Rambut cewek ini bukan rambut biasa, bisa matiin alarm sendiri, nyalain lampu sebelum dia masuk kamar mandi, bahkan bangunin dia tiap pagi. Tapi ada satu masalah, rambutnya benci diikat. Tiap diikat langsung lepas sendiri. Karena itu dia sering diajak teman-temannya mau nutupin pakai topi, rambutnya nggak setuju. Guru juga larang dia pakai topi di kelas. Sampai suatu hari dia lihat iklan catokan ajaib, sekali tarik rambut jadi lurus dan jinak. Tanpa pikir panjang dia beli. Begitu dicatok, rambutnya langsung nurut. Keesokan harinya dia bangun kesiangan kan rambutnya udah nggak bangunin dia lagi. Tapi di sekolah dia seneng banget karena nggak ada yang ngejek. Pas pulang dia dengar adiknya teriak. Ternyata adiknya coba catokan itu dan malah kejepit sampai tangannya luka. Dia langsung merasa bersalah. Ternyata rambut ajaib itu lebih berharga dari yang dia kira. Dia buru-buru keluar rumah. Pas banget hujan turun. Begitu kehujanan, rambutnya langsung balik ke bentuk semula dan ia jadi keribu lagi. Adiknya nggak marah, malah senyum lebar. Akhirnya dia sadar kadang yang unik itu justru yang paling berharga. Pernah nggak sih ketemu pelanggan yang bikin antrian panjang banget cuma gara-gara kupon? Nah, ada nih seorang wanita yang punya kebiasaan unik. Dia belanja pakai kupon non-stop. Kasir di toko sampai pusing karena belanjaan dia tuh selalu numpuk dan semua kupon harus digesek satu persatu. Udah gitu, struk belanjanya panjang banget kayak gulungan kertas hadiah Natal. Pelanggan lain, ya mereka cuma bisa ngelus dada sambil nunggu lama. Wanita ini nggak main-main soal kupon guys. Tiap hari dia pesen banyak koran sama majalah buat dipotongin kuponnya bareng temennya. Bahkan dia sampai nggak gengsi masuk ke tempat sampah demi dapat kupon diskon tambahan. Hasilnya dia bisa belanja barang-barang yang cuma bayar pakai voucher. Suatu hari pas lagi ngemil dia nemuin snacknya basi. Dia langsung nulis surat komplain ke perusahaan cemilannya. Besoknya dia malah dapat permintaan maaf plus voucher gratis. Dari situ dia dapat ide kirim surat komplain ke berbagai perusahaan buat dapat kupon. Sekarang rumahnya udah kayak minimarket penuh stok makanan. Semua hasil dari kupon. Genial banget gak tuh? Pernah gak sih kalian merasa hidup tuh udah mentok banget, terus tiba-tiba ada kejadian gak terduga yang ngubah segalanya? Ada cerita nih tentang cowok yang hidupnya lagi super suram. Dia udah pasrah banget, bahkan mau ngakhirin hidupnya karena gak tahan sama tekanan. Lagi sedih-sedihnya, ibu kos datang nagih uang sewa yang udah numpuk. Bukannya sadar atau insaf, dia malah makin yakin buat nyerah. Tapi sebelum itu dia mikir buat mandi terakhir kali. Akhirnya dia ke pemandian umum. Nah di situ ada pria kaya yang lagi mandi juga, lagi asik gosok kepala. Sabun pria kaya itu jatuh. Dia nggak sengaja nginjek sabun, terpeleset, terus pingsan. Di situ cowok ini nemu kunci loker pria kaya tadi. Tanpa pikir panjang dia tukar kuncinya, buka loker dan nemu barang-barang mewah kayak jam mahal, dompet tebal, sama baju branded. Langsung dia ganti baju dan pakai semuanya. Dengan pede dia datengin ibu kos, lunasi hutang dan pergi naik mobil mewah pria kaya tadi sambil bagi-bagi duit ke orang-orang. Kocak banget kan? Apa kalian setuju kalau ini bisa disebut plot twist hidup? Seorang bocil pura-pura buta, taruh 2 lembar uang di mangkok buat ngetes kejujuran orang. Pertama, ada cowok yang langsung ngambil uangnya tanpa ragu. Bocil itu lepas penutup matanya, cuma bisa geleng-geleng kecewa. Dia taruh 2 lembar lagi. Lalu ada seorang cewek yang ngelihat uang itu. Dia masukin recehan dulu, biar kelihatan niat baik. Terus akhirnya sikat duitnya juga. Bocil itu tetap diam, lanjut uji coba. Nah, pas cowok ini lewat, dia pikir bocil ini mungkin punya keterbatasan mental. Jadi dia bantu masukin uang ke sakunya. Bocil itu langsung senang. Akhirnya ada yang lolos tes. Sebagai hadiah, dia minta cowok ini bantu gantiin tali sepatunya. Tanpa mikir, cowok itu langsung lepas tali sepatu sendiri buat bocil itu. Beberapa jam kemudian, 3 orang tadi berada di tempat yang sama, lagi nunggu wawancara kerja. Wanita dan pria jahat ini ngelirik si cowok baik hati karena sepatunya nggak ada talinya. Tapi pas mereka lagi ngomongin keunggulan masing-masing, tiba-tiba mereka lihat bocil tadi sekarang pakai setelan rapi, duduk di kursi pewawancara. Ternyata dia adalah bos perusahaan itu. Dan semua yang terjadi tadi
jadi adalah tes buat mengetahui siapa yang paling layak buat kerja di sana. Dua orang yang curang ini langsung malu dan kabur, sementara cowok baik hati ini malah dapat posisi wakil direktur. Kalau ada yang tanya kok masih bocil udah jadi bos perusahaan, ya namanya juga film, ya nggak mungkin bisa jadi mungkin.